Shalom buat kita semua, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh kumpul bersama-sama untuk ibadah online. Kita bersyukur ya Kak Lea, hari ini kita boleh kumpul lagi, kita mau beribadah bersama-sama. Ayo adik-adik semua siap-siap. Mungkin ada adik-adik ada yang masih baru selesai mandi, ayo cepat-cepat ganti bajunya adik-adik ya. Semua yang adik-adik yang mungkin hari ini masih makan, selesai makan, ayo cepat-cepat kita mau ibadah, kita mau siapkan hati kita buat Tuhan di pagi hari ini. Yuk kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Hanya ada satu Tuhan yang mengasihi setiap kita, mengasihi adik-adik semuanya. Tuhan yang mengasihi kita lebih dari apapun. Mari adik-adik siapkan hatimu buat Tuhan Yesus di pagi hari ini. Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Mari adik-adik datang lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, katakan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Katakan lagi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Mari sama-sama katakan lagi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus menjagai aku, Yesus menjagai
bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang menjaga setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu Tuhan, karena Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, dan juga memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat di pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat dari setiap pujian dan juga melalui firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi adik-adik ya, shalom. Kalian senang tidak kalau kita hari ini bisa ketemu lagi? Senang banget loh kita bisa jumpa lagi dalam ibadah online ya Kak. Iya dong, kakak juga senang banget boleh ketemu sama adik-adik walaupun dengan ibadah online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, saat kita beribadah harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di mana-mana. Di rumah adik-adik Tuhan juga hadir. Ketika beribadah Tuhan melihat adik-adik. Jadi sikap kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siap adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi? Iya, siap ya kalian? Siap. Kita mau memuji Tuhan lagi, lebih lagi. Ayo adik-adik, semangat adik-adik ya, untuk kita memuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Yesus pokok yang kita bicarakan.
memuji nama Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sama-sama bernyanyi bareng. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri nama yang Kau berikan di ombak tempat tadimu. Semangatku bersiap lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau berikan hidupku, berlompat bagiku. Semangatku bersiap lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus kita baik, adik-adik. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhannya kita masih menonton film nih Kak. Oh ya? Iya, filmnya pasti seru dan bagus. Wah, mau banget Iya. dong. Nah, untuk adik-adik perhatikan filmnya baik-baik. Seperti biasa kita ada kuisnya. Oke? Yes. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja.
Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar,
dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Iya, adik-adik, tadi gimana nonton filmnya? Hari ini kita nonton filmnya tentang Daniel. Wah, udah nggak asing lah ya buat adik-adik ya. Udah sering dengar ceritanya pasti di sekolah minggu ya. Iya. Sering dengar juga mungkin di film atau dimanapun pasti adik-adik juga udah sering. Nah, hari ini siapa yang perhatikan filmnya pasti tahu jawaban untuk kuis kali ini. Hari ini kita nggak kasih pertanyaan Kak. Oh gitu ya, pertanyaannya bukan yang sebutkan di mana atau siapa, tapi hari ini pertanyaannya tentang mengartikan atau menebak arti tingkatan patung dari mimpi Raja Nebukadnezar. Wah, pasti adik semua bisa Iya, ya. gampang ya. Cuma satu pertanyaan doang Kak. Coba menebak dong. Kan tadi Raja Nebukadnezar bingung, nggak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Cuma Daniel, Kak. Nah, Daniel mengartikan mimpinya lengkap. Ada gambarnya. Nanti gambarnya juga akan ditampilkan. Nanti adik-adik tinggal menebak jawabannya. Oke? Itu untuk kuis hari ini Kak. Jangan sedih buat adik-adik yang mungkin nggak tahu atau belum tahu jawaban kuisnya, bisa ikutin tantangannya. Tantangannya gampang kok. Tantangannya ini adik-adik pasti tahu dong gambar mahkota. Tahu ya? Saya Bisa. Iya, tahu tuh. Nah, tantangannya adalah menggambar mahkota. Lalu udah selesai digambar, bukan cuma di foto, tapi kalian harus pakai juga di kepala kalian. Oke? Iya ya Kak. Nanti yang paling cantik fotonya, yang paling cantik gambarnya, yang paling ganteng itu yang akan jadi pemenangnya. Jangan lupa jawabannya juga dikirim, oke? Nah, itu untuk kuis dan tantangan hari ini Kak. Selanjutnya nih, kita mau bacain apa Kak? Oh iya, ucapan terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan jawaban dan video, dan juga untuk orang tua yang mendampingi. Kami guru sekolah minggu juga mengucapkan terima kasih buat para orang tua dan juga orang tua yang sudah memberikan persembahan kasih Natal. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya nih, wah ditunggu-tunggu nih Kak. Oh iya, wah, masih semua nunggu-nunggu. Pengumuman pemenang minggu lalu. Ini ada siapa nih? Wah, siapa ya? Pemenang kuisnya itu adalah Iren. Iren, selamat ya. Selamat ya. Untuk pemenang video challenge-nya siapa nih Kak? Pemenang video challenge-nya Clara dan Jeffra. Untuk teman-teman lain yang belum menang, tetap semangat ya ikutin kuisnya ya. Masih banyak hadiah menanti untuk adik-adik. Oke, dan pengumuman juga nih Kak, bentar aja kita Natal. Iya. Tapi Natalnya kan kita belum bisa kumpul-kumpul nih adik-adik. Mungkin kita juga Natalnya masih online. Iya. Tapi kalau adik-adik mau rindu, mau kasih persembahan, pujian, atau talenta yang kalian miliki, boleh banget ya Kak. Boleh. Ada yang bisa main musik mungkin, ada yang bisa nangis, Ada yang bisa nari. iya ada yang bisa nari, boleh banget direkam, terus dikirim ke aku nanti kita tampilkan pas saat acara Natal kita ya. Iya. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Iya. Adik-adik tetap semangat terus mengasihi Tuhan. Iya, jangan putus asa. Kita masih ada waktu sebulan lagi ya. Dan semoga di tahun Januari, di bulan Januari kita bisa ketemu ya Kak. Harus kita Semua berdoa pasti terus. ya. Nah, untuk ibadah hari ini sampai di sini aja. Tapi adik-adik tetap semangat ya. Tetap ingat pesan ibu ya. Apa pesan ibu? Apa ya? Saya juga lupa. Iya, pesan 3M-nya ya. Diikutin ya. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu, yuk kita bersatu dalam doa. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya. Tuhan kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menyaksikan, yang sudah beribadah online di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, berkati juga kedua orang tua mereka. Tuhan selalu proteksi, pelindungan Tuhan menjaga dan melindungi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
memberikan selalu kekuatan, kesehatan, bahkan kepintaran, kecerdasan, kepandaian dalam pendidikan setiap anak-anak-Mu. Dan pertemukan kami kembali di ibadah online selanjutnya dengan semangat dan sukacita yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai